Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kejadian nyata, yaitu meledaknya makam seorang dukun sakti di daerah Jawa Timur. Kejadian ini terjadi kisaran tahun 2010 silam. Apa yang menjadi misteri sehingga kuburan itu meledak akan kita kupas kali ini. Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber, viewer channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Pada suatu waktu itu ada orang berencana hendak nyekar atau menziarahi makam keluarganya yang berada di pemakaman umum di sebuah desa itu di Jawa Timur. Karena privasi, maka nama desa beserta kelurahan maupun kecamatan dan nama kotanya kami sembunyikan ya. Ketika mereka masuk ke pelataran makam, kedua orang tersebut lalu lari terbirit-birit ketakutan karena melihat dan mendengar sebuah kuburan, salah satu kuburan itu meledak. Kedua orang tersebut langsung melarikan diri dengan memakai sepeda motornya. Tak lama kemudian warga pun geger oleh kejadian yang sangat langka ini. Sehingga akhirnya diketahui kalau makam yang meledak di waktu itu adalah kuburan seorang dukun kondang yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Menurut salah satu saksi mata, beberapa menit sebelum kuburan itu meledak, ia melihat ada sebentuk sinar warna-warni di atas makam dukun tersebut. Sinar itu seakan-akan ada benturan dengan benda padat, sehingga menimbulkan sebuah ledakan mirip kompor gas. Setelah dilihat para warga, ternyata kuburan itu memang benar-benar berantakan. Nisannya berhamburan pecah dan bercampur pasir serta tanah, pemirsa. Atap cungkupnya itu kelihatan retak-retak ya. Menurut beberapa narasumber yang bercerita bahwa yang bersemayam di makam itu adalah dulunya seorang dukun kondang dengan segudang keahlian yang bersumber dari alam gaib. Untuk menjaga privasinya, kita sebut saja beliau dengan nama Ibu Ris. Konon dulunya Ibu Ris ini mewarisi ilmu gaib dari orang tuanya, pemirsa. Ceritanya pada suatu hari ia mengambil udek. Udek itu adalah sebuah ikat kepala kuno ya, milik bapaknya yang sudah meninggal. Entah bagaimana awalnya, setelah memakai ikat kepala atau udek tersebut, Ibu Ris sering didatangi makhluk gaib yang mengaku roh bapaknya atau roh ayahnya itu. Bermula dari situ, Ibu Ris ini mendapat bimbingan ilmu gaib dan mewarisi ilmu bapaknya dulu. Sejak saat itu, Ibu Ris mempunyai kemampuan gaib yang sangat luar biasa. Bukan itu saja, warisan gaman berupa senjata kuno dari bapaknya juga mendukung kesaktian Ibu Ris ini. Gaman ini mempunyai khasiat, yaitu bisa menghantarkan seseorang itu menuju alam gaib, alias bisa untuk meraga sukma, menemui makhluk-makhluk gaib yang khusus berada di Laut Selatan. Dari situlah para gaib Laut Selatan tersebut ikut membantu Ibu Ris ini dalam menangani pasien. Pasien yang datang diantaranya meminta pengasihan, pagar gaib, melanggengkan kekuasaan, mencari rezeki, dan keperluan-keperluan duniawi yang lainnya.
Diakui atau tidak, praktek perdukunan atau praktek spiritual yang dilakukan oleh Ibu Riz ini memang mendatangkan materi yang lumayan besar, pemirsa. Buktinya dalam waktu yang tidak begitu lama, rumahnya yang tampak sederhana itu telah disulap menjadi rumah yang lebih bagus. Sebagai seorang dukun atau spiritualis, Ibu Riz ini memang lebih senang itu mengisolasi diri, yaitu tidak akrab alias tidak sering bersosialisasi dengan tetangganya. Dikisahkan pula sebelum meninggal, Ibu Riz ini sempat jatuh sakit. Anehnya beliau menolak dirawat di rumah sakit. Justru dalam keadaan sakit keras itu, Ibu Riz itu minta diantarkan ke tempat-tempat wingit dan angker. Dan Ibu Riz ini jauh sebelum ajal itu sudah mempersiapkan diri dengan membeli sebidang tanah yang letaknya sedikit di luar komplek makam desa. Konon ketika hidupnya, Ibu Riz ini memang wanti-wanti berwasiat kepada keluarganya supaya jenazahnya itu jangan dikuburkan di areal tanah yang menjadi satu dengan orang-orang desanya. Salah satu alasannya itu agar arwah tetap bisa berkomunikasi dengan junjungannya di pantai selatan. Meledaknya makam dukun atau spiritualis Ibu Riz ini mengundang berbagai macam tanggapan, pemirsa. Tanggapan yang pertama yaitu dari warga, arwah Ibu Riz sedang gentayangan karena tempat kembali belum jelas. Hal itu disebabkan akibat orang meminta bantuan kepada lelembut kepada makhluk gaib. Kemudian tanggapan yang kedua dari warga juga, mungkin di dalam kuburan Ibu Riz itu disertakan gaman ataupun pusaka saat meninggal dulu. Gaman atau pusaka itu keluar dari sarangnya sehingga menimbulkan sebuah ledakan. Tanggapan yang ketiga dari seorang paranormal, bahwa ada perang gaib antara makhluk gaib yang dulunya pernah menjadi sekutu Ibu Riz. Mereka saling memperebutkan roh Ibu Riz sehingga dari perang gaib itu menimbulkan ledakan-ledakan. Tanggapan yang keempat yaitu dari paranormal juga, meledaknya kuburan Ibu Riz ini karena diobrak-abrik oleh pasukan Laut Selatan. Karena kemungkinan Ibu Riz belum menepati salah satu janji pada salah satu sosok lelembut yang dulu menjadi sekutunya itu. Kemudian tanggapan yang kelima yaitu dari kami pribadi, ledakan tersebut kemungkinan dikarenakan dari dalam tanah itu ada gas-gas tertentu yang ingin menyeruak keluar, pemirsa, yaitu disebut gas alam ya. Gas alam itu bermacam-macam, saya nggak tahu itu nama gasnya apa, seperti itu. Selain itu, mungkin ada campur tangan jin yang memanfaatkan situasi untuk membentuk opini masyarakat agar timbul fitnah. Menurut kepercayaan kami pribadi bahwa orang yang sudah meninggal itu masuk ke alam kubur atau alam barzah, yang mana alam itu sulit ditembus dengan ilmu gaib ya, karena ada satu sekat yang sangat luar biasa. Kita yang masih hidup sudah selayaknya mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal, terutama orang tua kita yang mungkin sudah meninggal ya. Doa kita adalah sesuai keyakinan, kepercayaan, dan sesuai agama yang dianut masing-masing. Kalau orang Islam ya biasanya mengirim bacaan-bacaan kitab suci. Kalau orang Kristen atau orang Hindu saya nggak tahu, sesuai dengan tradisi mereka masing-masing. Menurut dimensi kegaiban, doa tersebut akan menjadi cahaya, penerang, atau menjadi nur di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak semua dukun itu jelek, tidak semua dukun itu musyrik, tidak semua dukun itu berdosa. Silahkan pemirsa yang ingin tahu tentang macam-macam kesaktian dukun yang ada di Nusantara ini, silahkan ada di video di link deskripsi di bawah. Di situ kami jelaskan panjang lebar mengenai macam-macam dukun agar pemirsa bisa paham apa itu sesungguhnya dukun ya. Jadi kita tidak boleh ketika seseorang itu berprofesi sebagai dukun kita langsung menyesatkan dia.
Tidak boleh seperti itu. Karena sesat atau tidak sesat, musyrik atau tidak musyrik itu hanya ada di dalam hati setiap manusia. Mereka ketika mempercayai Tuhan, ketika tetap mengabdi kepada Tuhan, maka insya Allah orang tersebut tidak akan musyrik ya. Musyrik itu kalau sudah tidak mengakui Tuhan dan menyembah sepenuhnya, menyerahkan diri kepada makhluk Allah. Itulah yang dinamakan musyrik. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.